Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya PP Blangkon untuk channel Blangkon Inside. Mengingat kita selalu menjaga silaturahmi dan memang saya sudah lama sekali tidak ketemu beliau. Beliau adalah Bang Budi. Saya ada dua panggilan buat beliau itu, satu ketua, dua bang. Jadi kalau misalkan nanti ketika saya berbincang dengan beliau, ada ketua, ada bang, itu harap dimaklum ya. Bang Budi apa kabar? Baik, PP. Alhamdulillah ya, sehat ya. Sehat. Tambah ganteng, tambah ini. Makin keren aja. Beliau adalah founder Football Institute yang ada di Jakarta. Beliau salah satu foundernya. Dan tentu saja namanya juga football. Jadi beliau sangat dekat sekali kehidupannya dengan dunia sepak bola. Apalagi selama medio 2011, 2012 sampai 2014 saya bersama beliau ada dalam suatu lingkungan. Saya jurnalis, beliau adalah orang penting di federasi waktu itu. Jadi penting. jadi beliau ini banyak tahu sekali tentang perkembangan sepak bola. Makanya saya sengaja datang ke Jakarta ini untuk berjumpa beliau. Bang, ngomong-ngomong tentang Football Institute, apa sih yang menjadi dasar abang akhirnya ya udahlah gua bikin Football Institute aja gitu. Dasarnya sih sebetulnya pada saat pandemi kemarin. 2020. Oke. Banyak aktivitas kan berhenti segala macam, termasuk kompetisi. Sepak bola juga berhenti. Tapi gue ngeliat kok kayaknya dari PSSI sama LIB kurang sekali melakukan komunikasi, koordinasi dengan beberapa pihak. Akhirnya gue butuh ini kan, untuk berbicara kan butuh kendaraan, ya, butuh betul. baju. Ya, Gak betul. seorang Budi Setiawan bicara atas nama dirinya sendiri. Ya, betul. Karena kita bukan orang warawiri yang di TV yang jadi komentator bola segala macam kan. Iya, benar. Bukan gue banget itu. Iya, Itu betul. bukan wilayah gue. Iya. Jadinya ya sudahlah. Tektokan dengan beberapa teman-teman, oh bagus ini segala macam. Ya udah, kita mulai kirim rilis berita, ngasih tahu nih harusnya bikin begini nih PSSI, coba koordinasi sama pihak keamanan. Kan memang kan banyak barrier kan waktu itu. Bahkan Kapolri aja tidak mau ketemu sama ketua umum, akhirnya dibatasi oleh Menpora. Akhirnya terjadilah kompetisi itu. Begitu kompetisi jalan ya sudah, tugas kita stop di situ. Ngawal sampai kompetisi. Berjalan. Lakukan apa yang bisa dilakukan, ya udah stop. Gitu. Sembari kita melakukan beberapa keputusan harus seperti apa Football Institute ini ke depan. Makanya jargonnya Football Institute itu adalah Education and Development through Football. Kita percaya sepak bola ini bisa mengedukasi dan mendevelop masyarakat dan juga lingkungan. Respon sendiri setelah adanya Football Institute, respon dari stakeholder yang sudah yang Mas Budi rasakan lah, seperti apa? Ya 2020 sih nggak terlalu ya, karena pada saat kita memberikan saran masukan secara terbuka melalui media massa itu dianggap ya sebagai udah orang di luar memberikan pandangan aja gitu. Jadi nggak, dan aktivitas 2020 2021 kan juga nggak terlalu banyak gua bicara tentang masalah sepak bola. Karena lebih mau ngedalamin dulu mau kemana sih nih Football Institute ini ke depan. Baru kelihatan gambarnya itu ya di 2022 ini. Oke. Maju satu langkah, kehidupannya otomatis ada di ranah sepak bola dong. Iya. Nah, berbicara tentang kehidupan sepak bola, dari tahun ke tahun ini sepak bola Indonesia selalu dalam tanda kutip ada kendala ya. Yang paling besar sih kendalanya ada di federasi gitu. Sepertinya dari tahun ke tahun selalu ada persoalan yang menjadi isu besar di kalangan stakeholder sepak bola Indonesia. Nah, menyikapi perjalanan kepengurusan, kemudian perjalanan kompetisi juga, seperti apa Mas Budi melihatnya hingga akhirnya sekarang kompetisinya terhenti loh? Ya, jadi kan gue ini di bola dari tahun 2005 sampai kepengurusan berakhir 2016. Pas zaman Pak Edi Rahmayadi gue nggak di dalam.
Ya, gue melihat bahwa PSSI ini sudah melakukan berbagai macam eksperimen untuk sosok figur ketua umum. Pertama dari Pak Nurdin Halid, politisi, lalu kemudian John Arifin, Profesor Dokter, Pak Nyala Mataliti, sosok pengusaha, Edi Rahmayadi, Pangkostrat, terakhir sekarang Iwan Bule. Dan ini terjadi dalam kurun waktu 10 tahun. Dalam 10 tahun ini terjadi 5 pergantian ketua umum, P. Luar biasa ya. Sementara seharusnya periodenya itu satu ketua umum itu 4. Iya, 4 tahun. 20 tahun. Ini jadi 10 tahun, P. Oh iya. Ini menurutku masalah. Masalah berarti itu. Masalah ada yang di sini. ada yang bukan ada yang salah sih sebenarnya. Berarti masih ada yang harus diperbaiki dengan cara kayak gini kan perjalanannya 10 tahun 5 ketua umum loh. Iya. Itu. Dan memang udah bukan lagi rahasia umum lah ya kalau PSSI ini kan selalu dianggap menjadi kendaraan politik kan. Iya, betul. Ada beberapa di antaranya ya. Iya, dan semua mantan-mantan ketua umum ini sekarang menempati posisi terhormat di tempatnya masing-masing. Pak Johar sekarang jadi anggota DPR di Komisi 10, Pak Nyala ketua DPD RI, Pak Edi Rahmayadi Gubernur Sumut. Pak Iwan Bule rencana akan maju di Jabar 1. Jabar, artinya menjadi ketua umum PSSI bagi siapapun itu menjadi seksi. Karena lulusan ketua umum PSSI ini pasti laku di pasaran. Itu. Nah, kalau gua menganggap kepentingan pribadi calon ketua umum ataupun ketua umum ini sih sebetulnya nggak jadi masalah ya. Karena semua orang punya caranya masing-masing. Tapi selama yang penting sepak bolanya jangan dikorbankan. Ya, itu yang paling penting itu adalah sepak bolanya tetap sesuai dengan marwah yang ada. Karena gini, kalau berbicara tentang 10 tahun kemudian ada 5 ketua umum yang sudah memimpin PSSI, namun persoalannya sama. Persoalannya sama. Sekarang sama stakeholder sama supporter kan, kemudian sama sama stakeholder yang lainnya juga khususnya untuk supporter. Kemudian sampai pada akhirnya bahwa sekarang PSSI akan KLB. Nah, apakah itu sebagai bentuk pertanggungan moral seperti yang diinginkan oleh TGIPF atau Bang Budi melihatnya ada sisi lainnya? Begini, tragedi Kanjuruhan itu kan malapetaka ya, tragedi. Namanya judulnya aja media sudah menulis ini tragedi Kanjuruhan. Lalu Presiden menyikapi dengan sangat cepat, berkomunikasi dengan Presiden FIFA, membentuk tim transformasi antara AFC, FIFA, PSSI dan juga kementerian lintas kementerian. Tujuannya kan satu, agar bagaimana sepak bola ini ke depan jangan sampai terjadi lagi nih tragedi di Kanjuruhan. Kemarin kan Football Institute mengeluarkan hasil survei terhadap persepsi fans sepak bola terkait kondisi terkini. Misalnya pertanyaannya begini, apa sebetulnya yang paling diharapkan dari supporter atau fans kepada PSSI setelah pasca tragedi ini? Jawabannya jelas, 60% itu meminta agar PSSI ini melakukan koordinasi dengan semua stakeholder, lalu penanganan komunikasi publiknya diperbaiki. Yang bicara tentang usut tuntas itu hanya 0,5%. Yang bicara tentang reformasi total PSSI itu hanya 0,3%. Artinya sebetulnya gue melihat bahwa kedewasaan supporter kita ini sudah sangat dewasa. Ada satu pertanyaan lagi di kuesioner kita yang sudah kita rilis kemarin, kedewasaan supporter kita dalam menerima kekalahan timnya, baik itu kandang maupun tandang, itu sudah di angka 52%. Jadi sebetulnya stigma bahwa supporter kita tidak dewasa itu sudah terbantahkan dengan hasil survei itu. Yang kurang sebetulnya apa? Yang kurang menurut gua adalah instrumen penegakan disiplinnya, bukan dari PSSI-nya, tapi dari wilayah stakeholder yang lain. Karena satu stadion ini bukan milik klub. Ya, betul. Stadion miliknya Pemda. Status sewa lah klub itu. Status sewa segala macam. Artinya ya klub main di situ, ya gue terima aja apa yang ada di sana. Iya. Sekarang bagaimana? Misalnya PSSI memberikan hukuman disiplin kepada supporter yang misalnya melakukan keributan, dilarang untuk masuk stadion 10 tahun. Iya, betul. Alat instrumennya untuk mengawasi orang itu tidak masuk selama 1 tahun gimana? Iya, apa gitu ya. Sementara itu stadion bukan miliknya PSSI, bukan miliknya klub, itu miliknya Pemda. Ya lu kalau mau kayak gitu ya lo invest aja di stadionnya. Kan pasti bilangnya Pemda seperti itu. Iya. Sebenarnya gini, kalau masalah stadion seperti yang sudah kita lihat sekarang ini kan,
ada memang stadion yang memenuhi syarat, kemudian ada juga yang tidak memenuhi syarat, kemudian diloloskan. Nah ini pertanyaan yang sangat ini ya, dalam tanda kutip, mestinya sih seharusnya dijawab. Kenapa itu bisa diloloskan? Dan akhirnya jujur, dari stadion yang tidak layak itu kan banyak sekali kejadian. Ya mohon maaf ya kalau Stadion Kanjuruhan Malang sampai harus ada korban 135 orang ya. Ini juga ya tragedi benar-benar gitu. Nah, sebagai pertanggung jawab PSSI untuk kedepannya kira-kira Bang Budi seperti apa nih? PT Liga itu kan sudah mendapat mandat dari PSSI untuk mengelola kompetisi profesional. Ada yang namanya club licensing. Iya. Benar, ya. Yang itu terkait salah satunya infrastruktur, sporting, finansial, dan lain-lain segala macamnya itu. Nah itu harusnya dijalankan, harus ketat. Kalau misalnya klub tidak bisa memprovide itu, ya harus ada jalan tengah. Jalan tengahnya seperti apa? Jalan tengahnya kan bukan hanya untuk sekedar meloloskan atau tidak meloloskan, tapi yang harus dipahami oleh PT Liga dan juga 18 klub Liga 1 adalah ketika kita merendahkan standar club licensing itu konsekuensinya adalah ranking kompetisi kita di AFC. Itu yang akan berpengaruh terhadap jumlah perwakilan klub Liga 1. Karena persyaratan itu ya? Karena persyaratan klub licensing. Bentuk kompetisinya, metode kompetisinya, lalu nilai tentang hasil klub licensing itu mempengaruhi berapa jumlah wakil kita di Asia, di AFC Cup maupun yang lain. Makanya sekarang ini terjadi penurunan kualitas kompetisi di Indonesia di rankingnya AFC. Dulu kita pernah ada di ranking 7, ini sekarang kita sudah terlempar mungkin ke 10 besar. Makanya itu kenapa akhirnya di level tim nasional kita akhirnya tidak bisa compete dengan Thailand, dengan Vietnam, karena kita kalah di sisi pengelolaan kompetisinya, aspek sportingnya nggak dijaga. Berarti kalau memang kita mau mengembalikan lagi sepak bola Indonesia ke jalurnya tanpa mengurangi rasa hormat, berarti harus ada perbaikan bukan hanya di PSSI dong kalau gitu. Iya, karena hasil survei Football Institute kemarin itu yang nilai rapotnya paling buruk itu adalah PT Liga Indonesia. Mulai dari penjadwalan kompetisi tidak teratur, jadwal sering berubah-ubah, kompetisi sering terhenti, jadwal siaran TV sering berubah-ubah. Beberapa hari sebelum tiba-tiba berubah lagi, hari-hari tiba-tiba klub dapat surat lagi, tapi masih ngalamin lah kan kayak gitu. Betul. Itu menjadi ukuran ketidakpuasan supporter terhadap pengelolaan kompetisi. Nah, melihat figur teman-teman yang ada di LIB, kita harus jujur akui bahwa orang-orang itu bukan orang-orang yang familiar di sepak bola, sehingga nggak mengerti passionnya, nggak mengerti tentang pentingnya pendekatan keolahragaan dalam mengelola bisnis ini, mengelola industri ini. Tapi kalaupun itu harus jadi tanggung jawab PT LIB, PSSI itu kan sistemnya kan tender, Bang. Bukan tender, itu penunjukan langsung. Penunjukan langsung. Ditunjuk langsung berarti mereka itu. Ditunjuk langsung kan RUPS. Nah, tapi kalau misalkan nih dalam RUPS itu kemudian PSSI berbicara bahwa ayo kita tenderkan ini. Apa hal-hal seperti itu bisa terkikis itu masalah-masalah seperti kayak gitu? Sangat visible. Orang otoritas satu-satunya yang bisa memberikan hak kelola pelaksanaan kompetisi itu kan hanya PSSI. Cuma kan yang dibentuk kan hanya PT LIB, artinya ini dianggap sebagai BUMN-nya sepak bola Indonesia. Apakah itu menjadi satu-satunya pilihan? Enggak juga. Bisa aja dibuka sistem tender secara terbuka kepada publik. Ayo siapa yang mau mengelola kompetisi Liga Indonesia profesional, Liga 1, Liga 2, atau misalnya sepak bola wanita atau youth development. Kalau kanal ini dibuka, bohong itu nggak rebutan, semuanya pasti mau. Tapi kan seksi ya, sepak bola Indonesia itu seksi ya. Seperti itu. Tapi kan kita dulu pernah ada jurus-jurus konsorsium kayak gitu. Tapi kan itu akhirnya hancur juga, Bos. Gimana? Ya, jadi sebenarnya apa sih yang diinginkan karena tidak ada stabilitas politik, tidak ada stabilitas organisasi. Sementara pentingnya sebuah industri itu kan ada jaminan masalah keamanan, jaminan kepastian hukum, jaminan kepastian waktu. 3 hal ini yang tidak bisa digaransi, baik itu oleh LIB dan juga oleh
PSSI. Oke. Itu. Sebenarnya gini ya, sebelum meloncat ke pembicaraan lainnya, ini ada yang menarik juga ya. Jadi sebenarnya pemangku sepak bola yang ada ini beberapa ya kayak PSSI, kemudian PT LIB, kemungkinan besar ya harus mau terbuka dengan kritik ya, kalau menurut itu ya nggak, Ya. Bang? Karena kalau tanpa itu sepertinya akan ramai sendiri kan akhirnya. Dan kalaupun dikritik ya, kalau memang itu positif, gue yakin harus ada perbaikan dong. Gitu kayak banyak sekali sih permasalahan, bukan hanya stadion, kemudian di dalam lapangan, kemudian banyak sekali terjadi benturan gara-gara kepemimpinan referee, kemudian ada juga yang fasilitas yang memang ya jujur aja stadion juga sepertinya dipaksakan kan gitu. Nah, kira-kira Ketua, kalau berbicara tentang perbaikan sepak bola Indonesia, ini kan urgent sekali nih. Sepak bola Indonesia kalau seperti ini terus, ya apa yakin nih ada investor lagi yang datang? Jujur ya, gua pribadi itu sangat apa ya, di tahun ini 2 tahun terakhir lah sangat senang sekali. Terlepas dari kisruh, kemudian banyak sekali ya influencer, ya sebut saja Rapi, kemudian ada Atta Halilintar, ya kan sama Putra Siregar, yang terjun langsung lah. Kemudian ada Juragan 99, walaupun akhirnya mengundurkan diri. Nah, menurut Bang Budi sendiri nih, kalau kondisinya seperti ini, apa akan ada lagi orang-orang muda seperti itu yang ingin ikut membangun sepak bola? Kalau akan ada, pasti akan selalu ada. Pasti akan selalu ada. Cuma pertanyaannya, seberapa sustain mereka akan bertahan dalam bisnis ini. Karena ada yang datang dan pergi, ada yang sudah datang tidak mau pergi, ada yang sudah datang masuk akhirnya keluar dan tidak mau kembali. Itu pasti ada. Pasti ada ya. Sepak bola tidak akan pernah mati. Iya. Banyak orang yang akan masuk. Cuma kan kita kan nggak mau sepak bola atau orang-orang sepak bola itu menerima kehadiran orang-orang baru ini hanya sekedar memberikan image yang buruk. Kan kita nggak mau mereka keluar dari PSSI, capek gue ngurus bola, orang-orangnya begini-begini semua, nggak bisa dipegang atau nggak bisa menjamin tentang industrinya ini segala macam. Kan kita nggak mau kayak begitu. Karena begitu satu ternoda, semuanya pasti akan dicap brengsek semua. Sementara kan banyak. Raffi sampai sekarang masih bertahan. Putra Siregar dengan segala keterbatasannya juga masih tetap fight sama Atta. Kan harus kita apresiasi. Ada Kaisang juga, ada Azrul juga. Ini kan mutiara terpendam ini yang harus dijaga. Sebenarnya Kak, karena keinginan mereka juga, intinya sepak bola Indonesia jadi berwarna ya. Jadi berwarna dalam tanda kutip ya, semakin sering kita melihat. Jadi permasalahan yang ada itu cepat terungkap lah gitu, karena ada figur-figur ini, dan figur-figur itu nggak mungkin dong mempertaruhkan kredibilitas mereka untuk menyembunyikan sesuatu ketika berbicara A ya A gitu. Nah, PSSI sendiri untuk sebagai jaminan untuk menarik investor lainnya, untuk agar sepak bola seperti yang kita abang tadi bilang, jaminan seperti apa yang harusnya diberikan atau diperlihatkan PSSI agar orang itu, gue percaya nih, invest di sepak bola nih? Pertama yang penting adalah image. Image-nya harus berubah. Walaupun itu kesannya seolah-olah, tapi harus dimunculkan ke publik bahwa ini PSSI mau berubah. Mumpung situasinya sekarang kan ada tim transformasi. Misalnya apa? Dalam penanganan tragedi Kanjuruhan, berdasarkan hasil survei Football Institute, itu nomor 3 loh, bahwa penanganan publik, komunikasi publiknya sangat jelek, dan PSSI juga terkesan lamban, itu 47%. Artinya apa? Manajemen krisis di PSSI ini nggak jalan, karena pengurus atau SDM yang ada sekarang ini mungkin baru pertama kali mengalami kejadian krisis seperti ini. Langsung gede, langsung besar seperti ini, jadi agak tergopoh-gopoh segala macam. Tapi ke depan, menurut saya nih ya, harusnya dengan organisasi sebesar PSSI harus sudah mulai ada PR yang profesional, harus dikelola. Sudah tidak bisa lagi mengandalkan seorang sekjen atau mengandalkan sekedar media officer, itu nggak cukup. Betul. Karena ini pertanggungjawabannya kan bukan cuma kepada anggota, pertanggungjawabannya ini kepada supporter, pertanggungjawabannya kepada pihak ketiga yang sudah mendedikasikan atau mengikatkan dirinya secara kontrak legal kepada PSSI maupun PT Liga.
Ini kan harus dikelola, harus di-maintain. Bagaimana menjelaskan situasinya ini seperti apa, segala macam. Contoh begini, ketika kejadian tragedi Kanjuruhan itu, H-2 tanggal 2 tiba-tiba netizen nyerang BRI, akun Twitternya BRI, karena dianggap sebagai bertanggung jawab. Oh, pantesan, mohon maaf, kami hanya sekedar sponsor. Iya, betul. Untungnya itu BUMN. Coba kalau itu swasta, udah cabut angkat kaki mungkin. Oke. Jadi harus dikelola, secara image-nya harus dikelola. Ini yang paling mahal emang image ya. Image paling mahal. Kalau gua rasa orang tuh ya mohon maaf ya, duit di sepak bola itu untuk membayar keberlangsungan sebuah klub aja nggak sedikit, bos. Nggak sedikit. Makanya kalau ada permasalahan seperti ini kan sayang juga kan. Sayang juga. Nah, ini PSSI sudah melunak nih. Mereka udah kirim surat ke FIFA yang isinya mereka akan menggelar kongres luar biasa Maret nanti. Ya. Gimana respon masyarakat melihat PSSI yang sekarang sudah lunak? Nah, ini juga saya agak kaget melihat ini ya perdebatan alurnya di bawah ya. Mau itu di grup WAG ataupun netizen maupun teman-teman yang lain tuh agak paradoks saya melihatnya. Mereka minta PSSI bertransformasi, minta untuk pada mengundurkan diri. Tapi ketika dikasih salah satu alternatif KLB, mereka menolak. Ini kan jadi bias. Agak bias. Kenapa bisa gitu? Apa? Karena kan KLB kan tujuannya kan untuk mengganti seluruh kepengurusan, bukan cuma ketua umumnya aja. Sebetulnya itu sudah dijawab sama PSSI dengan melakukan proses. Karena kan ini mereka produk kongres kan. Iya. Dan dalam statuta itu kalau hasil keputusan kongres harus dirubah di kongres dong. Berarti kenapa masyarakat malah memperdebatkan keputusan KLB ini? Itu dia, masyarakat pengennya mungkin nih ketua umum dan semua anggota Exco mengundurkan diri. Ya baru ngomongin yang lain. Itu kan permasalahannya ketika mereka mengundurkan diri, lalu siapa yang akan menggelar kongres? Apakah FIFA dengan mengirim komite normalisasi? Kayaknya enggak deh. Itu semua kan nggak mungkin FIFA itu melakukan sebuah action yang sama, template-nya seperti yang sebelum-sebelumnya. Jadi ada kata pepatah begini, sejarah itu ditulis bukan untuk diulangi, tapi untuk menciptakan sesuatu yang baru. Jadi nggak mungkin melakukan ide gagasan komite normalisasi yang dilakukan di 2011, 2012, di tahun 2022. Udah satu dekade itu. Udah nggak bisa, udah kadaluarsa lah ibaratnya. Apalagi tahun depan penyelenggaraan Piala Dunia U20. Iya, betul. Memutuskan berkantor di Jakarta ini kan dalam proses percepatan mengamankan agenda Piala Dunia U20-nya. Bukan cuma sekedar PSSI-nya. Seharusnya masyarakat menyikapi terkait dengan keputusan Kongres tahunan kemudian KLB itu harus seperti apa kalau menurut pengamatan Bang Budi? Sebetulnya ini kan ibaratnya itu begini. PSSI ini kan organisasi, punya aturan mainnya sendiri, punya statutanya sendiri. Seperti keluarga. Keluarga kan juga punya aturan mainnya sendiri. Ketika terjadi cekcok ya diselesaikan di internalnya sendiri. Kan nggak mungkin PP punya keluarga ketika terjadi cekcok di dalam rumah tangga lalu memberikan hak kepada tetangga untuk mengkritisi atau menghakimi PP atau memberikan sebuah jalan keluar. Kan nggak mungkin. Saran-saran itu pasti akan ditampung. Apakah ditampung kemudian ditindaklanjuti? Nah itu tergantung bagaimana pengurus PSSI-nya bisa menangkap sinyal di masyarakat seperti apa. Itulah yang menjadi dasar Football Institute melakukan survei, memberikan hasil survei untuk menjadi referensi bagi PSSI, sehingga pendapat yang dikeluarkan itu bukan lagi pendapat pribadi yang sifatnya emosional, yang sifatnya sentimental, tapi kita nih harus ada solusi data loh. Dan ternyata itu dilakukan sama Iwan Bule. Kemarin ketika kita menang 3-1, kan Iwan Bule langsung ngomong, walaupun saya mundur, STY tetap harus di tim nasional. Itu kenapa? Karena hasil survei kita mengatakan ketika Iwan Bule ngomong kalau saya mundur, STY akan mundur, itu hasilnya fans itu tidak mau dibenturkan dengan ide gagasan seperti itu. Mereka nggak mau. Menurut mereka ya urusan organisasi, urusan timnas ya timnas. Hasil survei itu ternyata dilakukan sama
Oh, sama Iwan Bule ya. Artinya kan apa, selama punya kita data yang jelas, data yang valid, ternyata mau juga kok mendengar. Dan buktinya dilakukan sekarang kongres luar biasa. Tinggal bagaimana selanjutnya ini PSSI pengurus yang sekarang harus bisa melakukan proses transformasi menuju perubahan KLB-nya itu smooth, terbuka, umumkan semua ke publik. Bila perlu live aja ya, Iya, live YouTube karena mereka. Pengurus PSSI ini udah menjadi miliknya masyarakat, walaupun punya aturan main sendiri. Football Institute sendiri ini kan dari obrolan stakeholder sepak bola nasional itu kan meminta pengurus, seperti yang tadi disampaikan, meminta pengurus yang tidak ada yang ada sangkut pautnya dengan klub itu mundur dari exco, dari kepengurusan PSSI. Kalau Football Institute sendiri terkait dengan ide itu, dengan keinginan masyarakat itu, memandangnya seperti apa? Apakah memang itu bisa jadi solusi agar PSSI bisa ya adil lah, karena selama ini juga kan sebenarnya tidak ada hal yang urgent atau yang salah gitu ketika ada beberapa petinggi. Sebelum kita melihat itu, kita mesti lihat alasannya dulu. Kenapa sih publik pengennya yang duduk di exco itu bukan pengurus klub? Karena kejadian-kejadian di masa lalu selalu ketika seorang exco pemilik, ketika seorang pemilik klub ada duduk di anggota exco, tiba-tiba peringkat klubnya menjadi bagus. Yang tadinya tergopoh-gopoh, begitu masuk exco tiba-tiba bagus. Dan hasil survei kita mengatakan bahwa supporter atau fans masih percaya ini ada match fixing, terbukti dengan kinerja wasit yang menurut supporter itu sangat buruk. Itu menjadi dasar sehingga ada ide gagasan anggota exco atau pengurus exco tidak boleh dari klub. Masalahnya kan di situ, biar tidak terjadi konflik of interest. Okay. Tapi apakah dengan ide gagasan itu menjadi sebuah solusi? Belum tentu. Karena akan ada beberapa pertentangan. Misalnya begini, kalau sekarang bukan pengurus klub yang duduk jadi pengurus PSSI, lalu siapa yang akan duduk di situ? Iya, benar. Sekarang kan yang bisa pengurus PSSI itu kan dasarnya kan adalah satu orang klub atau orang PSSI, entah itu PSSI provinsi, PSSI pusat atau PSSI kabupaten kota, semuanya berangkat dari situ, Iya. Jadi ini ibaratnya kan karir menuju ke pusat. Iya. Sekarang tiba-tiba ada cabur misalnya dari lempar lembing, masa tiba-tiba kita dudukkan jadi anggota exco PSSI, bukan masalahnya malah lebih runyam lagi kalau kayak begitu. Iya. Jadi menurut saya itu bukan solusi. Solusinya itu harus dibuat instrumen yang bisa meyakinkan anggota, meyakinkan supporter, masyarakat bahwa instrumen ini kita ciptakan untuk mengurangi konflik kepentingan agar tidak lagi terjadi atau persepsi kalau misalnya klub ini ada anggota exco-nya, ada perwakilan di exco-nya aman, ya. Itu stigma-stigma itu yang harus dikikis. Cara mengikisnya gimana ya? Harus ada sesuatu yang dilakukan. Harus harus ada hal yang baru, harus ini berani juga. Nggak populer sih nggak masalah, tapi yang penting apa yang menjadi masalah sebelum-sebelumnya itu tidak terulang lagi di masa mendatang kali. Seperti itu ya. Itu gini, dari perkembangan kemudian di sisi PSSI sudah menyampaikan bahwa mereka berharap kompetisi dijalankan berdampingan dengan perbaikan seperti yang direkomendasikan oleh TGIVF. Nah, menurut Bang Budi sendiri dengan permintaan PSSI, karena di sisi lain kan pernah disampaikan juga oleh Ketua TGIVF kan Pak Mahfud bahwa tidak akan ada kompetisi jika belum ada perubahan yang benar-benar terjadi perubahan dalam tubuh PSSI. Nah, perubahan yang di PSSI itu kan udah ditawarkan ya Pak PSSI, KLB kan? Ya. KLB. Nah, itu sudah diamini ya Pak Mahfud. Ya, udah diamini ya. Nah, kira-kira menurut Bang Budi solusinya, bukan solusi sih, keinginan beberapa stakeholder masyarakat sekarang udah bermunculan, kompetisi udah terhenti sebulan ya. Udah 4 pekan, berarti ini mau menuju 6 pekan ini.